Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat. Pada mata kuliah desain komunikasi visual ini, sesi pertemuan ini kita akan latihan untuk mendesain logo. Nah, sebelumnya kita review dulu ya. Nah, jadi logo merupakan sebuah gambar yang mempresentasikan merek. Jadi logo ini adalah representasi sebuah identitas dari perusahaan. Nah, identitas suatu perusahaan ini mencerminkan visi dan misi dari perusahaan yang divisualkan dalam bentuk logo, ya. Nah, kemudian ada beberapa para ahli yang menjelaskan, salah satunya itu David E. Carter. Nah, jadi logo ini sama ya. Jadi logo ini merupakan identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual. Jadi tujuannya adalah sebagai sarana fasilitas dalam kegiatan perusahaan tersebut. Nah, jadi situ salah satunya logo dapat disebut juga dengan simbol, tanda gambar atau merek dagang atau trademark ya. Nah, jenis-jenis logo ada namanya logo typografis. Nah, logo typografis ini penekannya lebih kepada nama produk. Nah, contohnya di sini ada Polytron, ada Sony, ada Sharp. Nah, ini sering Anda dengar ya. Jadi Anda enggak kaku ya. Kemudian ada logo typografis geometris. Nah, jadi kalau logo typografis geometris ini adalah perpaduan antara typo tulisan dan garis-garis. Nah, jadi logo ini terbentuk dari susunan geometris seperti oval, lingkaran, atau kotak. Nah, salah satunya adalah logo Ford. Nah, jadi Ford itu dia bentuknya seperti elips. Jadi dia dalam tulisan, kemudian dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan bentuk elips atau oval ya. Kalau oval dia lebih bulat ya, kalau elips dia lebih ceper dia. Kemudian ada inisial letter logo. Nah, kalau inisial letter logo ini lebih menggunakan huruf awalannya saja. Misalnya Bank Mega atau merek dagang HP ya kalau kita biasa sebut. Nah, itu kepanjangannya ternyata Hewlett Packard. Nah, ternyata itu HP itu singkatan ya. Kemudian ada yang namanya pictorial name logo. Kalau di sini dia lebih memiliki karakter dan bentuk yang sangat kuat. Misalnya Coca-Cola itu dia khusus ya, fontnya khusus. Dan kalau misalnya ya tulisan font dari Coca-Cola ini lebih tersimpan di dalam ingatan manusia, ingatan banyak orang. Jadi kadang ada orang misalnya yang bikin sebuah kafe kecil-kecilan ya, atau contoh lainnya saja Alfamart. Nah, jadi Alfamart ini ada yang bikin Alif Mart tapi fontnya itu bentuk desainnya sama. Nah, jadi mau Anda tukar apapun namanya, mau siapa ya kita sebut Harimart, siapa Mart, tapi kalau misalnya fontnya yang kita pakai font dari Alfamart, desainnya seperti desain Alfamart ya, orang pasti mengira dia pasti ini cheating nih, dia contoh gayanya Alfamart. Nah, sama seperti Coca-Cola, mau Anda tukar seperti apapun namanya, Anda pakai desain tipografi yang sama, itu akan orang berasumsi itu pasti tiru gayanya Coca-Cola. Jadi dia punya pengaruhnya sangat kuat ya brand ini. Kemudian ada sudah Coca-Cola asosiasi. Kalau asosiasi dia sama seperti
dia juga pakai singkatan juga, tapi biasanya ini berasal dari PT-PT atau market yang lebih besar. Nah, biasanya ini dipakai oleh orang-orang luar negeri ya, karena dia punya jenis logo yang mempunyai daya tarik yang kuat tapi mudah untuk dipahami. Misalnya untuk di logo ini ya, kalau logo film ya, ada yang namanya 20th Century Fox. Nah, kalian kalau misalnya lihat intermezzo atau opening dari sebuah film kan ada seperti ini dibikinnya logonya, atau sinematik ya, logo-logo sinema itu. Nah, dia lebih ke asosiasi, jadi di situ ada sekumpulan orang. Nah, jadi dia tergabung di dalam satu kesatuan, dibikin logonya satu logo ya. Jadi perkumpulan orang banyak. Misalnya kalau di sini Aerospatial, nah ini lebih ke perkumpulan orang pembuat pesawat. Nah, itu macam-macam logo saja ya. Ada yang abstrak juga, ada yang alusif. Nah, ini nanti bisa Anda baca di handout yang saya kirim ini nanti ya. Nah, elemen dari pembentuk logo itu sudah pasti ada garis, ada bentuk, ada warna. Mau kata dia nggak berwarna bu, dia hanya putih. Nah, putih itu kan warna, hitam itu warna. Nah, jadi ini adalah elemen yang melekat erat pada logo ya. Oke, kita coba mulai desain. Sini ada banyak logo. Nah, kalau sudah seperti ini sudah campuran dari typografis dan geometrik. Jadi sudah ada campuran dari tulisannya, dari garisnya, dari bentuknya, dari warnanya. Ini sudah sangat berkembang ya. Oke. Seperti biasa, Anda bikin dulu project baru. Custom saja ya, logo. Untuk ukuran Anda lihat dulu sini ya. Saya mau contohkan cara membuat logo Pertamina. Berarti ini dia posisinya seperti persegi panjang. Jadi saya tidak pakai satuan pixel ya, karena terlalu besar, terlalu bingung nanti andanya. Kalau saya lebih suka pakai sentimeter, jadi nggak usah besar ya. Ini kita ambil 4,5 cukup rasanya. Background kontennya. Nah, kalau untuk logo, karena ini mau Anda paste ke banyak tempat, Anda ambil transparan. Oke. Cukup. Nah, ini adalah proyek kerja Anda. Kita latihannya lebih ke teknik desainnya ya. Oke. Di sini ada 3 poin ya. Kalau untuk teks dia 1 layer, berarti ada 1, 2, 3, 4 layer. Kita bikin yang ini dulu ya. File, bukan, layer. Satu layer untuk merah,
merah, hijau, biru ya. Satu layer lagi. Ops, salah tekan nih. Hijau, wah ini kalau sudah mulai gempor jari-jarinya ya, biru lagi. Jadi sebenarnya lebih enak kalau di sini Anda pakai mouse, jadi tangan Anda lebih cepat. Oke, jangan lupa untuk aktifkan layers. Layers. Oke. Ada layer biru, hijau, dan merah. Layer 1 biarkan saja ini untuk background. Jadi sekarang ini karena kebetulan bentuk desainnya sudah dalam ingatan saya ya, kita intip-intip dikit aja. Merah ya. Oh, biru dulu. Sebenarnya bisa langsung ke sini. Anda hafalkan saja bentuknya. 1 2 3 Oke ya. Wah, saya salah. Merah ya. Atasnya merah. Klik kanan, fill color, merah. Dia agak terang ya. Oke, sudah merah. Kita Ctrl D. Kemudian apa lagi? Hijau ya. Hijau. Aktifkan hijau. Yang penting dia simetris dulu ya, nanti bisa kita atur ulang ukurannya. Oke, Ctrl D, Ctrl T. Jangan lupa tekan Shift. Kemudian biru ya. Birunya itu lebih lembut.
Biru ini kayaknya. Oh bukan. Ctrl D, Ctrl T. Oops. Yep. Oke. Kalau seperti ini pesannya, kalau not move the selection because the select area is empty, karena memang kosong ya. Tadi saya ada kesalahan. Jadi saya tadi bikin ini di layar hijau. Sebenarnya kalau memang Anda sudah terbiasa desain, mau Anda pakai satu layer bisa. Cuma nanti saya takutnya Anda bingung juga ya. Kalau misalnya Anda sudah terbiasa pakai layer selection, bisa Anda satukan saja. Nah, sekarang saya coba hapus ini lagi supaya nanti tidak mengganggu desain di yang hijau ya. Kalau Anda mau satukan nanti juga bisa. Tapi nanti ketika Anda menselect, itu ketika Anda pindahkan, dia akan pindah semuanya nanti tanpa diselect. Nah, misalnya seperti ini ya. Anda lakukan pergeseran pada layar hijau. Nah, jadi kalau misalnya tidak Anda select, dia tidak akan bisa Anda rubah. Anda akan kesulitan di sana ya. Oke, saya hapus dulu ya. Saya seleksi lagi. Ini biru ya. Kenapa saya ajarkan seperti ini? Jadi nanti ketika Anda mendesain banyak item, nah jadi Anda bisa fokus pada masing-masing layer. Misalnya yang satu itu khusus untuk teks, satu layer itu khusus untuk teks, kemudian satu lagi itu khusus untuk icon orangnya, atau satu lagi dia khusus logonya. Jadi nanti ketika Anda kasihkan action layer style, nah ini bisa per satu layer. Kalau misalnya semua desain itu Anda bikin satu layer, Anda mau kasih layer style, nah dia tidak akan bagus kelihatannya. Nah, makanya Anda latihan ini satu-satu layer. Kalau misalnya Anda sudah lebih lancar ya di desainnya, Anda bisa satu layer nggak masalah. Ini untuk pemula, ini supaya Anda tahu, nanti Anda bisa lakukan perbandingan sendiri ya. Nah, kalau sudah dilakukan perbandingan sendiri, Anda sering latihan, Anda akan paham itu, insya Allah itu. Oke, kontrolnya dulu, aktifkan move. Nah, karena dia kurang miring, saya cocokkan dulu sikutnya ya. Jadi nanti Anda bisa atur satu-satu. Kalau dia tidak simetris, jangan lupa Anda tekan shift. Nah, supaya dia lebih simetris siku-sikunya ya.
Oke, untuk warnanya dia sepertinya lebih ini ya. Kita cari warna yang pas. Lihat historinya. Feel ya. Oke. Iya saya. Ini kayaknya. Oke. Merahnya masih kurang ini ya, masih kurang rata. Oke, enter. Nah, kalau kita bedakan dengan desain aslinya, nah di sini dia kan sikunya di sini lebih tumpul ya. Jadi sebenarnya itu gampang saja. Delete. Kemudian oh ya nggak mau ya, nggak mau ke delete karena yang saya delete layer hijau, layer biru dia yang aktif. Oke, yang merahnya
Ini tulisannya seperti Arial ya. Coba kita tulis. Buat semua. Ctrl Alt, kita ganti warna hitam. Oke, font juga kita ganti. Coba ini. Dia lebih ke Arial black nih, saya rasa nih. Sama nggak ya? Oh, ternyata enggak. Lebih tumpul sikunya. Oke, coba. Ini kayaknya. Oh, dia nggak ada ininya ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekedar untuk latihan supaya Anda bisa lihat model font apa saja yang biasa orang pakai untuk mendesain logo. Nah, jadi kalau misalnya untuk kreativitas, Anda bisa kumpulkan macam-macam font yang ada di Google. Itu bisa Anda Google nanti ya. Anda googling, kemudian Anda instalkan ke laptop Anda masing-masing. Oke, sepertinya Times New Roman saja ya. Coba ini. Nah, ini. Sepertinya yang pertama tadi ya. Oke, tak apalah. Oh iya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi setelah ini Anda bisa klik file, save as, kemudian Anda simpan logo Pertamina dalam bentuk boleh PNG, boleh TIFF ya. Nah, kalau misalnya JPEG gimana Bu? Ya, JPEG boleh, tapi itu biasanya kalau misalnya Anda mendesain itu memang di layar backgroundnya putih, tidak ada masalah ya, karena dia nanti akan terbawa sendiri layar kosong yang di belakang. Makanya supaya bisa masuk ke semua desain Anda nantinya, Anda bisa set ke transparan. Saya simpannya di mana tadi ya? Di sini ya. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Ini transparan ya. Bisa Anda buktikan nanti mau Anda tempel-tempel di mana saja. Nah, silakan Anda praktekkan macam-macam desain logo ya. Saya ingin lihat project Anda. Jadi nanti yang Anda screenshot itu ini ya. Supaya saya bisa lihat progres Anda benar-benar mengerjakan menggunakan aplikasi yang saya pakai. Oke, selamat mencoba. Tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.